Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Intan Azahra dari kelas 12 MIPA 2. Di dalam video kali ini saya akan menceritakan tentang sinopsis novel yang berjudul Peter, karya Risa Saraswati. Di dalam novel ini, Risa Saraswati menceritakan tentang pengalamannya sendiri karena dia adalah seorang anak indigo. Pada masa kecilnya dia bertemu dengan 5 orang hantu, yaitu Peter, William, Hans, Hendrik, dan Jansen. Semua anak-anak itu adalah keturunan Belanda. Nah, tapi sekarang di dalam novel ini Risa menceritakan tentang Peter saja. Peter atau Peter van Gils adalah seorang anak keturunan bangsawan Belanda dari pasangan Albertus van Gils dan Beatrice van Gils. Mereka tinggal di sebuah kota kecil dekat kota Bandung. Kedua orang tua Peter ini sangat berbeda dalam cara mendidik. Ayahnya, Albertus van Gils atau sering disebut Albert, mendidik Peter itu dengan sangat keras. Dia selalu bilang kepada Peter, kamu itu jadi anak jangan nakal, terus kamu itu jangan bodoh, kamu itu harus jadi laki-laki yang kuat. Sedangkan ibunya, Beatrice, selalu mengajari Peter itu dengan sabar, dengan penuh kasih sayang, terus dia itu nggak marah-marah ke Peter. Nah, ketika Peter selalu dimarahi oleh ayahnya, yaitu Albert, selalu ada Mama Beatrice yang menjadi tameng Peter. Dan memang pada dasarnya sifat Peter itu adalah nakal, susah diatur, terus selalu membantah. Pokoknya dia itu kayak pengen menang sendiri lah gitu. Karena itu mungkin papanya itu selalu memarahi dia, terus dia itu mungkin bukan bodoh tapi kurang pintar. Jadi dia di mata Albert itu selalu salah gitu. Jadi dia kayak terus marahin Peter tapi dengan kata-kata yang kurang baik gitu. Nah, mungkin suatu hari Peter itu kayak berpikir, kok kenapa sih saya itu dimarahin terus sama papa gitu. Kok saya kayak gak pinter-pinter gitu. Akhirnya dia bilang ke mamanya, "Ma, aku pengen sekolah gitu. Aku pengen pinter, aku pengen sekolah." Nah, akhirnya mamanya, "Oh, kamu pengen sekolah? Oke, mama nanti sekolahin di sekolah HIS, namanya Holland Inland School." Tapi di sekolah itu kebanyakan adalah orang-orang yang keturunan Indo-Belanda. Jadi kadang jarang gitu ada orang-orang yang asli keturunan Belanda yang sekolah di sana. Sedangkan kan Peter adalah anak asli keturunan Belanda. Mamanya menyetujui. Akhirnya Peter pun bilang ke papanya, "Pak, aku pengen sekolah," gitu. Kata mama, sekolah di HIS. Ternyata ayahnya itu tidak menyetujui karena Albert tahu bahwa ya kebanyakan di sana itu orang-orang yang pribumi gitu. "Kamu ngapain sekolah di sana?" kata Albert. "Di sana itu kan kebanyakan orang-orang pribumi gitu." Memang Albert ini sangat menjaga jarak dengan orang-orang pribumi. Dan awalnya memang Albert itu tidak menyetujui Peter sekolah di sana, tapi mungkin Peter itu terus mencoba membujuk Albert dan akhirnya Albert pun ya menyetujui Peter sekolah di HIS, Holland Inland School. Keesokan harinya Peter, Mama Beatrice, dan salah seorang pegawai yang ada di rumahnya pergi ke HIS, ke Holland Inland School itu. Nah, Peter itu udah sangat excited, udah wah aku pengen belajar gitu. Udah wah di bayangan dia sekolah itu menyenangkan dan wah gimana gitu ya. Nah, pas nyampe di sana ternyata tidak seindah yang Peter bayangkan. Peter malah mendapat perlakuan kurang baik dari teman-teman yang ada di sekolah itu karena memang di sana itu diajarinnya mungkin bahasa sehari-harinya itu bahasa Netherlands, bahasa Belanda.
Nah, sedangkan Peter itu adalah, dia itu sehari-harinya kayaknya bahasa Indonesia gitu. Peter itu paham bahasa Belanda tapi belum fasih dalam berbicara bahasa Belanda. Ketika dia ditanya siapa nama kamu dalam bahasa Belanda, dia jawab Peter van Gils gitu. Tapi ketika dia ditanya coba dong apa sih ceritain diri kamu gitu, gurunya itu nanyanya juga dalam bahasa Belanda, tapi Peter itu malah diem aja. Mungkin karena sebelumnya dia itu udah kayak wah, first impression terhadap teman-temannya itu kayak gak mengenakan gitu. Nah, akhirnya Peter diem aja, terus sama teman-temannya itu malah diketawain gitu. Akhirnya mungkin Peter gak enak, terus dia nangis, langsung bilang ke mamanya gitu, wah aku dibully ma gitu. Mendengar cerita dari Peter, mamanya, Mama Beatrice itu langsung bilang dong ke gurunya, langsung bilang ke kepala sekolahnya juga. Dia langsung bilang, wah dia marah-marah gitu terhadap gurunya. Akhirnya Mama Beatrice bilang, saya tidak akan menginjakan kaki lagi di sini, saya nggak akan nyekolahin Peter lagi di sini. Langsung aja Peter, mamanya, dan salah satu pegawainya langsung pulang ke rumahnya. Nah, sesampainya di rumah, Peter langsung bilang ke Albert, Pak, aku dibully gitu di sana, di sekolah gitu. Nah, Albert langsung, tuh kan apa kata papa juga gitu. Kamu jangan sekolah di sana. Udah kamu nggak usah balik lagi ke sana, kata Albert gitu. Nah, beberapa waktu kemudian Mama Beatrice berpikir nih gimana ya cara Peter supaya bisa terus belajar gitu. Nah, akhirnya Mama Beatrice memutuskan untuk mendatangkan guru private ke rumah. Tetapi udah beberapa guru private nih yang datang ke rumah, tetapi tidak mengubah tidak membuat Peter berubah gitu. Peter masih sama menjadi anak yang nakal, susah diatur dan lain sebagainya. Mama Beatrice, wah kenapa sih gitu anak ini kok nggak berubah-berubah gitu, masih tetap aja gitu. Akhirnya Mama Beatrice memutuskan untuk kayaknya mesti saya deh yang menjadi gurunya. Saya itu kan mamanya, saya yang tahu segala-galanya gitu tentang Peter. Mungkin kalau saya menjadi gurunya, mungkin Peter bisa berubah gitu sedikit demi sedikit. Akhirnya Mama Beatrice pun bilang ke Peter, saya akan jadi guru kamu. Suatu pagi di belakang rumah, Mama Beatrice mengajarkan Peter tentang macam-macam bunga gitu, macam-macam warna, dan sedikit demi sedikit Peter pun paham apa yang diajarkan Mama Beatrice gitu. Ternyata Peter menyadari bahwa guru terbaiknya itu adalah Mama Beatrice. Dan mungkin karena Mama Beatrice pun udah mulai sibuk gitu ya, dan udah jarang bisa ngajarin Peter, akhirnya Mama Beatrice pun memutuskan untuk mendatangkan kembali guru private yang bernama Pak Nafiah. Pak Nafiah ini adalah seorang pribumi yang pernah bersekolah di Netherlands, dan dia balik lagi ke Indonesia buat ngajarin orang-orang Belanda gitu. Pertama kali bertemu dengan Pak Nafiah, Peter masih kayak gitu, mungkin bertemu dengan orang baru kayak aneh gitu dan rada nggak sopan gitu. Nah, tapi lama-lama ketika mungkin Pak Nafiah melalui pendekatan gitu, dia itu bisa gitu mendekati Peter, dan akhirnya Peter pun merasa nyaman, merasa oh saya paham yang diajarin dengan Pak Nafiah gitu. Dia mulai merasa oh guru ini beda ya dengan guru yang lain gitu, guru private yang lain. Singkat cerita, ada salah seorang pegawai yang bekerja di rumah Peter itu ngobrol dengan Pak Nafiah gitu. Dia bilang bahwa Pak, Nippon itu udah kembali lagi ke sini gitu, udah mulai mengacaukan lagi beberapa wilayah gitu, tapi belum masuk ke kota yang mereka tinggali. Nah, terus kata Pak Nafiah, tenang gitu, mereka baik-baik kok gitu, mereka malah akan membantu kita merdeka gitu. Tapi bagaimana dengan keluarga ini, kata si pegawai, apalagi Peter masih kecil. Terus Pak Nafiah menjawab dengan tegas, itu urusan mereka. Ternyata di belakang mereka itu ada Peter yang sedang
apa sih sedang mendengarkan percakapan mereka. Tapi Peter itu nggak paham apa sih yang mereka bicarain gitu. Dia itu hanya paham ada kata-kata Nippon gitu. Apa sih Nippon itu? Karena penasaran, Peter pun akhirnya menanyakan kepada Pak Nafiah, siapa sih Nippon itu? Nah lalu Pak Nafiah pun menjawab, oh mereka orang-orang baik kok gitu. Lalu ya udah Peter iya aja. Beberapa waktu kemudian Peter pun bilang ke mamanya, ma aku pengen cepet-cepet ketemu Nippon katanya gitu. Wah mama Beatrice langsung kaget dong, kok Peter bisa tahu tentang Nippon gitu. Akhirnya mama Beatrice bertanya dong ke Peter, kamu tahu dari mana gitu tentang Nippon? Peter jawab, aku tahu dari Panaviah. Nah Peter malah dimarahin sama mamanya gitu. Udah cepet abisin makanan kamu, langsung masuk kamar. Mamanya langsung marah-marah gitu, dan Peter pun kebingungan kenapa mama marah gitu. Ya udah akhirnya dia ke kamar udah aja tidur gitu. Dan Mama Beatrice pun menanyakan kepada Pak Nafiah, kok kamu bisa-bisanya bicara-bicara tentang Nippon di rumah ini gitu, kamu mau saya pecat katanya gitu. Dan Pak Nafiah dan pegawainya pun meminta maaf Bu, katanya memang ada berita tentang Nippon udah mengacaukan wilayah-wilayah yang ada di sini gitu, udah balik lagi ke sini gitu, saya takut Bu katanya gitu. Dan Mama Beatrice pun ketakutan. Akhirnya dia bilang ke Albert yang baru pulang, terus dia bilang, Albert katanya ada berita tentang Nippon, kalau Nippon itu udah balik lagi ke sini. Aku takut gitu, aku ketakutan banget, aku pengen balik ke Belanda, aku pengen balik ke Netherlands gitu. Aku nggak mau mati di sini sia-sia gitu. Kata Albert, ya udah kamu pulang aja gitu sama Peter duluan. Tapi Mama Beatrice nggak mau, mereka pengennya semua balik sama-sama ke Netherlands. Nah, akhirnya mereka pun memutuskan udahlah di sini aja dulu gitu. Nah, beberapa waktu kemudian ketika Albert itu sering bolak-balik ke Batavia karena memang ada berita tentang Nippon itu yang sedang gencar-gencarnya, dengar berita bahwa di suatu rumah yang sedang kayak ada reuni gitu, noni-noni Belanda, mereka itu tertangkap oleh Nippon. Dan Albert pun sangat khawatir gitu, wah ada Beatrice nggak ya gitu di reunian itu gitu. Dia takut ada Beatrice di sana, tapi dia berharap bahwa karena memang Beatrice itu sangat ketakutan terhadap Nippon, dia berharap bahwa Beatrice itu diem aja di rumah gitu. Dan untuk memastikan, Albert pun pulang ke rumah dan ternyata benar Beatrice itu nggak ada di rumah dari pagi. Dia pergi ke reunian noni-noni Belanda itu gitu. Wah Albert itu khawatir banget, panik banget. Dan di rumah itu kan cuma ada Peter sama pegawainya. Peter pun nanyain ke papanya, mah Epa gitu, di mana mama gitu. Ya Albert pun bingung gitu, memang gak ada jawaban gitu. Saya harus jawab apa gitu. Akhirnya Albert memutuskan untuk menyusul Beatrice ke rumah reunian noni-noni Belanda itu dan meninggalkan Peter bersama pegawainya di rumah. Karena memang Nippon itu sedang gencar-gencarnya di wilayah mereka, udah masuk gitu ke wilayah mereka. Ya mungkin Nippon itu mencari Albert karena memang Albert itu kan seorang tentara Belanda. Alih-alih menemukan Albert di rumahnya, mereka malah menemukan Peter gitu. Ketika Peter mau kabur, Peter langsung ditebas tengkuknya menggunakan katana, pedang yang samurai panjang Jepang gitu. Dan akhirnya Peter pun meninggal dunia. Dan Peter pun menjadi sosok hantu yang masih yang masih menunggu sesuatu gitu. Dia masih bermimpi karena mungkin dia pada saat meninggal itu nggak bersama mamanya. Jadi dia itu sampai detik ini masih berharap bahwa dia bisa bertemu dengan mamanya gitu. Dia selalu rindu mamanya, dan Risa pun menyadari bahwa ternyata Peter itu di balik kenakalannya itu dia adalah anak yang rapuh gitu di kehidupan di dunia, dan kematian yang membuatnya seperti ini gitu. Dibawa jauh dari negerinya, lalu kehilangan ayah yang diidolakannya dan ibu yang sangat dia cintai. Dia bilang ke Risa,
Tapi janjiku pada mama takkan pernah kulupakan Risa. Aku akan selalu menunggu mama untuk sama-sama kembali ke pangkuan Tuhan. Sekian sinopsis dari novel Peter karya Risa Saraswati. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.